Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 10 anime action yang akan rilis pada winter 2021 nih guys. Yang tentunya bagi kalian yang senang dengan anime yang penuh aksi dan pertarungan cocok banget untuk kalian nantikan. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Hataraku Saibo Black. Anime ini merupakan manga spin-off yang ditulis oleh Shigemitsu Harada dan digambar oleh Issei Hatsuyoshi. Spin-off ini menceritakan pekerjaan para sel di dalam tubuh yang tidak sehat. Mereka bekerja pada tubuh manusia yang pola hidupnya tidak teratur. Contohnya mereka yang suka mabuk, merokok, dan juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Bahkan juga memiliki penyakit kolesterol yang tinggi. Nah, pada video kali ini diperlihatkan para sel darah merah bekerja keras mati-matian mengantarkan oksigen dari pengejaran bakteri yang ingin membunuhnya. Untuk sel darah putih sendiri selalu sigap menangani ancaman dari tindakan pada bakteri. Dan judul Black sendiri diberikan untuk kondisi para sel yang kerjanya itu bagaikan di neraka. Yang kedua, Kemono Jihen. Melalui situs resminya, staf anime ini telah mengumumkan jadwal penayangan animenya guys. Selain itu, mereka juga telah memperlihatkan trailer perdananya. Anime ini sendiri merupakan sebuah serial manga Jepang karya Sho Aimoto. Selain itu, komik ini telah terbit melalui majalah manga Shonen Shueisha Jump Square sejak Desember 2016, yang bercerita tentang serangkaian tubuh hewan yang membusuk setelah satu malam mulai muncul di desa pegunungan terpencil. Nah, pada saat itu Inugami, seorang detektif dari Tokyo yang bertugas dalam hal gaib, mendapatkan panggilan untuk menyelidikinya. Dan pada saat itu ia berteman dengan seorang anak laki-laki aneh yang bekerja setiap hari alih-alih pergi sekolah dan mendapatkan julukan Dorata Bow, seperti yokai yang hidup di dalam lumpur. Kemudian ia membantu Inugami mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan tersebut. Akan tetapi kekuatan supernatural sedang bersembunyi. Dan sementara itu sebutan dari Dorata Bow bukan hanyalah nama panggilan biasa. Mungkin ada alasan tertentu tentang bocah misterius itu. Yang ketiga, Shin Evangelion Gekijou Bang. Film keempat sekaligus film pamungkas dari seri tetralogi Reboot of Evangelion ini akhirnya telah dipastikan akan rilis di Jepang pada tanggal 23 Januari 2021 guys. Hal ini telah dikonfirmasi melalui video teaser yang telah dipublikasikan secara resmi. Inti video teasernya berikut ini adalah Reboot of Evangelion adalah proyek film yang digarap oleh Hideaki Anno bersama Studio Kara. Film ini dibuat untuk membuat ulang atau remake cerita dari serial anime Neon Genesis. Ketiga dari proyek ini berturut-turut telah diputar di Jepang pada tahun 2007, 2009, dan 2012. Adapun film pamungkas yang diberi judul Evangelion 3.0 plus 1.0 ini atau Trace of One Out Time ini telah dipastikan tidak akan berdurasi 6 jam. Film pertama dan kedua dari tetralogi ini, yaitu Evangelion 1.0 dan 2.0, hadir dengan cerita yang kurang lebih sama dengan versi serial anime TV-nya yang tayang pada tahun 1995 lalu. Dengan sedikit perubahan dan beberapa karakter baru, film ketiganya ini hadir dengan cerita baru yang benar-benar berbeda dari versi terdahulunya. Ceritanya ini berlatar 14 tahun setelah akhir dari film keduanya.
me now, and everything can stop for me too. Wake up, wake up, wake up, it's time to face it. Get up, get up, get up, give up my weakness. Wake up, wake up, wake up, it's time to get up. Get up, get up, get up. And I am just a lazy baby that's where I don't belong. I cannot see, I cannot feel anything. I spend so much time to cry. Et retrouve en toi de quoi t'animer, te réinventer, loin des temps perdus. Il est temps d'avancer, de cicatriser et de réaliser qu'on a tant de choses à vivre. Yang keempat, X-Arm. Selain manga, X-Arm juga memiliki novel spin-off berjumlah 12 volume yang ditulis langsung oleh Ataro Kumo. Sementara itu, untuk adaptasi animenya, X-Arm dijadwalkan rilis pada bulan Juli 2020 kemarin. Namun, ditunda guys. Penundaan ini juga efek dari penyakit virus corona atau COVID-19 yang menyebabkan produksi anime jadi terbengkalai. Komite produksi juga ingin mengutamakan keselamatan dan kesehatan para stafnya. Dan untuk animenya sendiri berpusat pada kisah pertempuran kejahatan pada seorang siswa sekolah menengah bernama Akira Natsume. Dan pada suatu hari dirinya terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang membuat hampir semua bagian tubuhnya hancur kecuali otaknya. Saat ia ditemukan, ia berada dalam kondisi yang kritis. Dan kemudian Akira pun diubah menjadi salah satu dari senjata canggih. Dan untuk menyelamatkan Akira, akhirnya Akira pun diubah menjadi salah satu dari senjata canggih. Dan ia pun memulai kerjasama barunya dengan divisi penanggulangan X-Arm untuk mendapatkan kembali ingatan dan bagian tubuhnya yang hilang. Yang kelima, Gintama The Final. Untuk anime yang satu ini mungkin sudah tidak jarang lagi di telinga kalian guys. Nah, dia akan merilis untuk season finalnya nih. Setelah diumumkan akan adanya film terbaru lagi dari serial Gintama dari Shonen Jump, para penggemar sudah tidak sabar menunggunya. Dan akhirnya terdengar kabar bahwa film berjudul Gintama The Final ini akan mengambil arc atau cerita akhir dari versi manganya yang telah berakhir. Dan untuk anime Gintama sendiri adalah komik karya Hidaika Sorachi yang telah terbit di Jepang sejak tahun 2003 dan kemudian diadaptasi menjadi serial anime pada tahun 2006 oleh studio Sunrise. Namun kini ditangani oleh studio BNP. Komik ini juga telah diadaptasi menjadi film live action, di mana film live actionnya rilis pada bulan Agustus 2017 lalu. Sementara itu film keduanya dirilis di Indonesia pada Oktober 2018. Adapun musim pertama dari serial anime ini juga sempat diputar di Indonesia melalui saluran televisi Indosiar pada tahun 2011 lalu. Serial Gintama ini berlatar di kota Edo yang di tengah dijajah oleh pasukan alien yang disebut Amanto. Nah, pada saat itu tersebutlah seorang samurai bernama Gintoki Sakata yang bekerja serabutan bersama kawan-kawannya yaitu Kagura dan Shinpachi. Anime ini sendiri sih terasa agak entah berantah dan juga nyeleneh, serta banyak hal-hal jenaka. Seru juga namun mendebarkan. Nah, apakah yang akan dialami Gintoki dan kawan-kawannya di kota Edo? Kita nantikan aja guys untuk videonya di perilisannya nanti. Yang keenam, Princess Principal Chapter 1. Melalui situs dan Twitter resmi adaptasi anime Princess Principal ini, stafnya mengumumkan penundaan pemutaran filmnya. Film yang sejatinya diputar di bioskop di Jepang pada 10 April kemarin, ini harus ditunda karena kebijakan pemerintah mengenai wabah COVID-19. Dan kabarnya adaptasi anime ini akan rilis pada 11 Februari 2021.
Seri spy action ini akan mengikuti kisah 5 gadis dari London di abad 19. Sebuah kota di kerajaan Albion yang terbagi menjadi barat dan timur oleh sebuah dinding besar. Gadis-gadis tersebut akan menjadi mata-mata sebagai murid di sekolah elit Mayfair milik sang ratu. Para gadis ini kemudian menggunakan kepiawaiannya masing-masing untuk tetap aktif di dunia spionage. Untuk adaptasi pertamanya, tayang pada musim panas 2017 lalu dengan jumlah 12 episode. Nah, franchise original ini merupakan bentuk dari banyak media seperti Tokyo MX, Lantis, Bandai, Visual, dan masih banyak lagi guys. Pastinya akan seru banget juga nih nantinya. Yang ketujuh, Predator no Kisu atau Project Scar. Situs resmi dari Project Scar yang merupakan franchise dari Frontier Worlds mengumumkan mereka akan membuat sebuah adaptasi anime dengan judul Project Scar Predator no Kisu. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut Project Scar atau Scar on the Predator. Yang ceritanya berdasarkan franchise Project Scar. Dalam pengumuman itu juga diberitahu jika serial ini direncanakan akan tayang pada Januari 2021 atau musim winter 2021 guys. Sebuah visual dan video promosi dan jajaran seiyu yang akan bermain juga ikut diungkap dalam pemberitahuannya. Dan untuk kisah dari franchise ini berlatar tentang bangsal khusus Akatsuki yang ada di Tokyo, yang dibentuk sebagai negara merdeka atau tanpa hukum setelah pemberontakan Akatsuki menggulingkan para pemilik perusahaan di lingkungan tersebut. Dan untuk menjaga ketertiban di sana, dengan adanya 3 organisasi yaitu Helios, Artemis, dan Biro Keamanan Publik, mereka semua mempekerjakan agen yang dikenal sebagai SCAR. Agen-agen ini memiliki kekuatan khusus untuk menangani terjangan peluru atau tebasan pedang apapun yang diarahkan kepada mereka. Dan tentunya akan ada pertarungan-pertarungan epik di dalamnya guys. All my time waiting for a sign. I eat and smoke, I've no job, no friends. I never even have a pearl, and I throw my tears away. Yang ke-8, Tenku Shinpan. Tenku Shinpan atau dikenal juga dengan judul High Rise Invasion merupakan serial manga yang ditulis oleh Tsuina Miura dan digambar oleh Takahiro Oba. Setelah manganya berakhir pada 2019, serial ini akhirnya diumumkan mendapat adaptasi anime yang diproduksi oleh Seiroji dan dijadwalkan tayang secara worldwide di Netflix pada Februari 2021 guys. Dan untuk animenya sendiri bercerita tentang Yuri Honjo, seorang remaja putri sekolah menengah tanpa sengaja terkirim ke dunia lain yang sangat misterius setelah melihat menara asing muncul di dunia awalnya yang normal. Pada saat itu, Yuri Honjo tiba-tiba menemukan dirinya berada di atas gedung bertingkat tinggi. Yuri terjebak ke dunia aneh yang dikelilingi oleh gunung pencakar langit itu. Dan kemudian dia menemukan seorang pria bertopeng yang memegang kapak di tangannya dan seorang pria terbaring di tanah dengan kepala terbuka. Aduh, serem guys. Nah, setelah terkirimnya Yuri ke dunia tersebut, dia mendapat berbagai pengalaman yang mengerikan, di mana pemakai topeng tersenyum mengejar manusia yang ada untuk dibunuh. Yuri pun akhirnya juga mengalami pengalaman langsung saat dirinya dikejar oleh pemakai topeng tersebut. Dan selain Yuri, kakak laki-lakinya itu Rika Hanjo ternyata juga dikirim ke dunia tersebut. Hanya saja, dia berada di gunung yang berbeda. Nah, seiring perjalanannya, Yuri akhirnya bertemu dengan teman seperjuangannya yang baik seperti Mayoka, Nisek, Kon, Shinsaka, dan lainnya. Dan pada saat itu, Rika mengatakan pada Yuri lewat panggilan ponsel untuk tidak bunuh diri seperti kebanyakan orang yang lakukan saat pertama kali tiba di sana, mengingat apabila seseorang bunuh diri ataupun mati, maka seseorang tersebut benar-benar akan mati. Karena dunia itu adalah kenyataan alias bukan mimpi. Dan seiring perjalanannya, Yuri pun akhirnya bertemu dengan teman seperjuangannya. Dan mereka pun bersama-sama berniat untuk mengakhiri sistem yang dibuat oleh administrator ini, yang ternyata adalah dalang dibalik semua pembunuhan mengerikan yang ada di dalam dunia aneh ini, atau yang disebut dengan High Rise. Yang ke-9, World Trigger Season 2. Anime ini akan segera rilis pada 10 Januari 2021 guys. Dimana untuk season satunya sendiri diadaptasi dari serial manga Jepang
yang ditulis dan diilustrasikan oleh Daisuke Ashihara, yang awalnya diserialkan dalam majalah Weekly Shonen Jump hingga ditransfer ke majalah Jump Square. Anime bergenre action dan petualang ini pertama kali diproduksi oleh Toei Animation dengan produser yang bernama Daichi Nagatomi. Ceritanya sendiri berlatar belakang di Mikado City, yang terdapat sebuah gerbang menuju dunia lain yang secara misterius terbuka. Dan pada saat gerbang itu terbuka, secara tiba-tiba muncul makhluk misterius bernama Nightboars yang memaksa untuk sejumlah pasukan bergerak untuk menghadapinya. Dengan persenjataan khusus, makhluk asing ini bisa dimusnahkan, sehingga jika dengan senjata biasa tidak akan mampu untuk memusnahkan monster ini. Oleh karena itu, berdirilah sebuah organisasi khusus untuk menangani monster ini yang disebut dengan Border Defense Agency dengan senjata spesial mereka bernama Triggers. Invasi monster ini semakin lama semakin menjadi, di mana kadangkala jumlah munculnya berada dalam level yang berbeda dari sebelumnya yang pernah dihadapi. Beberapa di antaranya juga merupakan Nightboars yang belum pernah muncul sekalipun. Dalam musim kedua kali ini, salah satu anggota pelatihan Border bernama Osamu Mikumo ini sudah memiliki tim yang solid dan mampu diandalkan. Mereka bertarung bersama membasmi para Nightboars. Namun tanpa disadari, ada bahaya yang mengancam mereka. Nah, seperti apa bahaya yang akan mendatangi mereka dan bagaimana Mikumo dan timnya menghadapinya? Kita akan nantikan guys di season 2 dari anime Trigger ini. Yang ke-10, Nanatsu no Taizai. Musim kelima dari anime ini berjudul Nanatsu no Taizai Fundo no Simpan. Anime ini merupakan anime overpower yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Dan kabar gembiranya, anime ini akan segera rilis pada tanggal 13 Januari 2021 mendatang. Dan untuk season 5-nya ini mengisahkan tentang pertarungan antara calon penerima gelar Raja Iblis yang masih berlanjut, di mana pertarungan saudara antara Meliodas sang adiknya yaitu Seldris, yang dimana adiknya itu merupakan pemimpin baru 10 perintah Tuhan yang sebelumnya dipimpin oleh kakaknya. Tak hanya itu, saudara Meliodas yang lain yang merupakan kakak dari Meliodas sekaligus pengguna perintah Tuhan cinta bernama Estarossa ini ingin mengalahkan adiknya juga. Ternyata ada maksud lain dari Estarossa yang ingin merebut Elizabeth dari Meliodas karena dia sangat mencintai Elizabeth juga. Nah, Meliodas dan lainnya tak ingin Elizabeth pergi. Mereka mengejarnya dan sampailah ke tempat Estarossa. Tak diduga, Estarossa berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Nah, di season ini akan ditunjukkan siapa sosok Estarossa yang sesungguhnya. Dan pertarungan seperti apa yang akan terjadi pada teman-teman Elizabeth dan Estarossa yang akan mengamuk. Kita akan saksikan di video selanjutnya dari Nanatsu no Taizai ini guys. Pastinya akan mendebarkan para penontonnya. Nah, itu dia guys, 10 anime action yang akan rilis pada winter 2021 ini guys. Pastinya sangat seru dan sangat menghibur kalian nantinya. Nah, saya ingin tahu nih guys, untuk 10 anime di atas yang mana yang paling kalian tunggu-tunggu guys. Bolehlah kalian tulis di kolom komentar guys. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu guys, saya ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, supaya kalian gak ketinggalan info-info update selanjutnya tentunya. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.